pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Setelah vaksin kemarin ada yang sakit? Ada. Tapi sekarang sudah bisa mengikuti pelajaran ya? Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa KM di kelompok ini? Oh iya, Abdul Aziz, silakan nak dipimpin doanya nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu. Silahkan seksi agenda. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agung Khalifatul. Kenapa, Elisa? Sakit. Kemudian? Agni Nurbaiti. Kenapa Agni? Sakit. Ada lagi? Resa juga. Kenapa Resa? Sakit juga. Selanjutnya? Rini juga sakit. Iya. Kenapa sakitnya berjamaah seperti itu? Efek vaksin. Jadi ada efek yang dirasakan ya. Seperti apa? Demam kemarin? Semuanya demam? Tapi ada yang tidak merasakan apapun? Ya, tapi alhamdulillah kita sehat ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran. Nah, untuk hari ini bismillahirrahmanirrahim, Ibu akan mulai pembelajaran masih tetap dengan teks anekdot, yaitu kita akan menelaah dan menyimpulkan kritikan di dalam teks anekdot. Tetapi sebelum Ibu mulai, adakah atau masih ingatkah tentang apa itu teks anekdot? Cerita humor atau cerita lucu. Ya, terima kasih. Tapi ada yang mau menyimpulkan pengertian yang lebih lengkap, apa itu teks anekdot? Silakan unjuk tangan. Ibu minta satu orang saja ya, silakan Mariam. Teks anekdot adalah teks cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan. Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Mariam. Ya, seperti yang Mariam katakan bahwa teks anekdot adalah makna lucu. Mohon maaf, adalah teks lucu atau teks humor yang di dalamnya ada makna tersirat dan juga kritikan. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai makna tersirat dan juga kritikan di dalam teks anekdot. Ibu sampaikan kembali. Nah, KD atau kompetensi dasar untuk hari ini yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tujuan yang pertama bisa dibacakan oleh Rijal. Apa Rijal? Silahkan dibacakan. Tujuan yang pertama. Makna tersirat dan kritikan yang ada di dalam teks anekdot atau kompetensi dasar mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan tujuan pembelajaran 1. Setelah memahami materi teks anekdot melalui tayangan media PowerPoint dan berdiskusi aktif, peserta didik mampu menelaah teks anekdot dengan tepat. Ya, terima kasih. Selanjutnya silahkan tujuan pembelajaran yang kedua bacakan oleh Ima. Setelah memahami materi teks anekdot melalui tayangan media PowerPoint dan berdiskusi aktif, peserta didik mampu menyimpulkan kritik yang disampaikan dalam anekdot dengan kerjasama yang baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali bahwa teks anekdot adalah teks cerita lucu. Dan di dalam teks anekdot itu disampaikan makna tersirat dan juga kritikan bagi seseorang atau individu ataupun kelompok. Tetapi tokoh di sini
Yang dikritik di sini harus merupakan public figure atau orang terkenal. Nah, manfaat teks anekdot adalah untuk kita hanya sebagai hiburan, tapi bisa juga dijadikan sebagai inspirasi atau introspeksi diri. Nah, selanjutnya di dalam teks anekdot, ciri yang pertama boleh dibacakan oleh Putri. Ciri-ciri teks anekdot dikemas dalam sebuah cerita yang mengandung unsur kelucuan. Ya, di dalam teks anekdot terdapat cerita yang mengandung unsur kelucuan, ya, karena bisa dijadikan sebagai hiburan. Kemudian yang kedua silahkan dibacakan oleh Elisa. Yang kedua, anekdot juga mengandung makna tersirat dan juga unsur kritikan, tetapi tidak menyudutkan orang lain. Ya, di dalam teks anekdot kembali bahwa teks anekdot mengandung makna tersirat dan juga kritikan. Nah, kritikan di sini tidak akan menyinggung atau menyudutkan seseorang karena terdapat makna tersirat, harus diartikan kembali atau diungkapkan kembali. Teks anekdot tidak hanya berupa narasi atau tanya jawab atau percakapan. Teks anekdot boleh berupa gambar, karikatur ataupun ilustrasi. Ya, karena di dalam karikatur atau gambar ini mengungkapkan makna tersirat atau kritikan yang disampaikan. Nah, bisa dibacakan oleh Rijal? Takut kursinya diambil orang. Kemudian? Kursi. Ada kalimat takut kursinya diambil orang dan juga ada kata kursi. Ini merupakan makna tersirat. Apakah ada yang bisa menyimpulkan makna tersirat ini? Makna tersirat dari halaman ini seperti apa? Takut jabatannya diambil orang. Takut jabatannya diambil orang. Jadi jabatan itu terletak pada kata atau kalimat yang mana? Kursi. Jadi kursi di sini diartikan sebagai jabatan. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Ada yang tidak sepakat dengan jawaban teman? Teman kita ada yang tidak sepakat? Sepakat bahwa kursi itu adalah sebuah jabatan. Kita survei membuktikan. Benar sekali. Berikan tepuk tangan. Barusan siapa yang menjawab? Elisa ya. Ya, bahwa kalimat takut kursinya diambil orang bisa diartikan makna tersiratnya adalah takut jabatan direbut orang lain, dan makna kursi di situ diartikan sebagai jabatan. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pemaparan atau penjelasan dari Ibu mengenai teks anekdot? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan. Ada yang bertanya? Oh iya, ada 3 yang mau bertanya, 4, 5, 6, hanya 3 saja. Iya, terima kasih. Ibu diawali dari Sarah saja ya, dari sebelah sana. Silahkan Sarah, apa yang mau ditanyakan Sarah? Bu, apakah stand up komedi termasuk teks anekdot? Stand up komedi apakah termasuk anekdot atau teks anekdot? Ada yang bisa menjawab? Termasuk. Ada yang bisa menjawab? Lagi? Sepakat atau sepakat semuanya bahwa stand up komedi adalah teks anekdot? Sepakat semuanya? Oh iya. Ibu beri penjelasan. Apa namanya? Stand up komedi, pemainnya itu bernama Komika. Oh, ternyata penikmat stand up komedi ya? Penikmat stand up komedi. Ya, jadi tahu ada stand up komedi dan juga komika. Nah, tergantung tema yang dibawakan oleh si komika. Apabila mengandung makna tersirat dan juga kritikan sosial dan pesan moral, itu termasuk anekdot, tetapi bukan termasuk teks. Tapi bisa berupa stand up komedi. Jadi bisa bermacam-macam ya. Ada yang berupa teks, kemudian tadi ada yang berupa stand up. Itu termasuk anekdot? Termasuk. Apabila dia menyampaikan atau komika tersebut menyampaikan makna tersirat atau kritikan moral atau kritikan sosial dan juga pesan moral. Jadi tergantung tema yang dibawakan oleh komika tersebut. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya tadi yang mau bertanya,
Silahkan. Ini Febriana, Ima. Ya, silahkan Ima. OPJ Bu termasuk teks anekdot juga? OPJ termasuk teks anekdot atau tidak? Termasuk. OPJ tahu opera Panjapa? Siapa pemainnya? Denny Cagur. Sudah diganti ya. Sekarang pemainnya siapa? Denny Cagur. Terus siapa lagi? Tahu tidak? Oh, ini penikmat OPJ. Yang sebelah sini penikmat stand up comedy. Jadi tahu pemainnya, ada Denny Cagur, ada siapa lagi? Ajis Gagap. Nah, ya, baik Ibu berikan penjelasan bahwa OPJ atau opera Panjapa yang dibawakan di stasiun mana, Rijal? Stasiun TV mana? Wah, stasiun TV-nya juga tahu, Trans 7. Penikmat sekali ya, Rijal. Nah, Ibu beri penjelasan. Nah, sama OPJ pun, opera Panjapa juga tergantung tema yang dibawakan. Apabila Denny Cagur dan juga rekan-rekan yang lain memberikan atau menyuguhkan tema mengenai kritikan sosial atau pesan moral dan juga ada makna tersirat yang harus diungkapkan, itu adalah anekdot. Tetapi apabila hanya sekedar gurauan, sekedar candaan, itu adalah humor. Kalau di dalam teks itu adalah teks humor, tidak mengandung makna tersirat dan juga tidak mengandung kritikan. Jadi kembali lagi, OPJ atau opera Panjapa dan juga tadi apa? Stand up comedy tergantung tema yang dibawakan ya. Ya, bisa dipahami seperti itu? Bisa. Ya. Selanjutnya tadi siapa yang bertanya? Oh ya, Nabila. Apa Nabila? Saya pernah melihat karikatur yang mengkritik tentang DPR. Apakah itu termasuk anekdot? Sepertinya Nabila kurang menyimak tadi ya. Padahal Ibu sudah menyampaikan bahwa karikatur, gambar, kemudian komik termasuk anekdot. Kita lihat lagi, kita ulang ya, supaya semuanya menyimak. Mungkin Nabila punya masalah atau Nabila punya suatu hal sehingga tidak fokus ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan sebuah gambar. Ya Nabila, gak apa-apa ya Nabila ya, bahwa sebuah gambar atau karikatur juga bisa termasuk teks anekdot. Karena di sana contoh yang Ibu berikan adalah karikatur atau gambar ada anggota DPR yang diponis sebagai koruptor, bersalah, tetapi karena dia mempunyai kekuasaan berupa uang. Jadi ini bukan cinta ya sayang, tapi uang. Ya, sangat berharga daripada cinta ya. Karena bisa meringankan hukuman sekalipun dengan uang. Nah, karikatur ini mengungkapkan makna tersirat bahwa uang adalah segalanya dan kekuasaan juga adalah segalanya. Jadi termasuk ya Nabila ya. Nanti harus fokus lagi ya Nabila ya. Yang lain juga sama, tidak hanya Nabila. Dalam pembelajaran kita harus lebih fokus lagi ya, supaya penyampaian Ibu bisa dipahami seperti itu. Dibuka bahan ajarnya, silakan lihat. Di sana ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Nah, kita setelah dibaca, kemudian buka halaman selanjutnya, kalian akan menelaah makna tersirat teks anekdot dan juga kritikan yang ada di dalam teks anekdot berjudul Nangka Impor. Ibu berikan waktu 15 menit ya. Sekali lagi, tidak bisa dibaca satu kali karena kita harus memahami dan mengartikan makna teks anekdot. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompok. Nanti Ibu akan memberikan waktu untuk siapa yang mau bertanya atau ada yang tidak dipahami. 15 menit ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu dan tugasnya dikerjakan.
sudah siap? Dah? Ya. Silakan untuk kelompok mana yang akan terlebih dulu membacakan hasil penemuannya. Oh iya, silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa, sebutkan nama, kemudian sebutkan kelompoknya dan apa temuan kelompok kalian. Waalaikumsalam. Mohon maaf, yang lainnya ikut menyimak ya pemaparan dari teman kita. Silahkan. Saya Anissa dari kelompok 1 ingin menjawab. Ya, silahkan Anissa. Dari teks berjudul Langkah Impor dapat diidentifikasi bahwa ada makna tersirat, yaitu menyadarkan kepada orang-orang yang selalu memandang sebelah mata sebagai dalam wujud. Oh iya, terima kasih jawaban dari Anissa. Berikan tepuk tangan untuk Anissa. Iya, terima kasih sudah berani menjawab. Perwakilan dari kelompok 1, kelompok kata. Ada yang mau mengevaluasi atau melengkapi jawaban dari Anissa? Silakan tunjuk tangan. Oh iya, silakan. Elisa ya. Silakan Elisa dari kelompok 3, kelompok Lausa. Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dalia dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Ya. Bahwa orang-orang di negara kita selalu beranggapan bahwa produk luar negeri kualitasnya selalu baik dibandingkan kualitas produk di dalam negeri kita. Ya, berikan tepuk tangan untuk Elisa. Terima kasih jawaban Elisa ya dari kelompok 3, kelompok Lausa. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Silahkan tunjuk tangan, nanti Ibu berikan nilai. Silahkan tunjuk tangan, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu tunjuk satu saja ya, karena waktunya juga akan habis. Ibu tunjuk saja Hakim, silahkan bacakan simpulannya Hakim. Jadi kesimpulannya, di dalam teks anekdot ada makna tersirat yang berisi pesan moral dan juga ada kritikan yang disampaikan berupa makna idiomatis atau makna bukan sebenarnya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Hakim telah berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum berakhir masih ada waktu 2 menit. Ibu mau meminta seseorang mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan tunjuk tangan, Ibu berikan nilai. Ibu tunjuk satu saja ya, terlalu banyak kata waktu juga. Mariam ya, silakan Mariam. Ya, untuk diskusi diberikan waktu lebih banyak. Oh, untuk diskusi berikan waktu lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kedepannya Ibu berikan waktu lebih lama ya untuk diskusi membuat tugas supaya kalian bisa meleluasa mengungkapkan tugas dan menyelesaikan tugas. Ya, terima kasih ya kalian dan juga yang lainnya. Insya Allah untuk kedepannya Ibu berbagi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih tidak dipahami? Jelas, sudah cukup. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.